pemimpinnya diangkat dengan demokrasi. Kalau ada pemimpin yang tidak cinta masjid, pemimpin yang mabuk, pemimpin yang pezina, itu yang salah adalah yang memilih. Belanda lari terbirit-birit, terpontang-panting pulang ke Amsterdam gara-gara teriakan orang yang berpuasa. Tinggal sejarah masa lalu. Kita sekarang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Pemimpinnya diangkat dengan demokrasi, dipimpin. Kalau ada pemimpin yang tidak cinta masjid, pemimpin yang mabuk, pemimpin yang sakau, pemimpin yang suka dangdut, pemimpin yang pezina, itu yang salah adalah yang memilih. Dan yang memilih adalah orang yang di hadapan saya ini. Orang sholat memilih orang sholat, orang puasa memilih orang puasa, orang beriman memilih orang beriman. Itu adalah demokrasi. Paham? Jelas? Habis waktu jam 10, saya ceramah di mana-mana 60 menit. Di masjid ini 60 menit saya berceramah, udah terasa dari kebasnya kaki saya. Jamaah ini tetap tahan. Kadang di tempat lain baru 30 menit udah menunduk orang tuh, saking penuhnya udah ilmu. Apalagi ini kan udah buka puasa, habis buka puasa sholat isya, habis sholat isya sholat tarawih, habis sholat tarawih sholat witir. Jamaah masih tetap bersemangat. Ini menunjukkan imannya kuat, bergizi. Orang yang mengantuk dengar ceramah itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya tak mungkin dia digoda setan, karena bulan puasa ini setan diikat kan. Hadisnya sahih itu. Tak percaya tanya sama anak-anak santri kita yang pakai sorban. Kenapa mereka bersorban? Karena bersorban itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka pakai jubah? Karena jubah itu sunnah Nabi. Yang bisa ikut, ikut. Yang tak mengikut, jangan mengejek. Kenapa orang bersorban berjenggot? Karena jenggot itu sunnah Nabi. Ustaz, kenapa tak berjenggot? Belum tumbuh. Jangan berkelahi gara-gara masalah ini. Yang pakai sorban sunnah. Ustaz Somad tak pakai sorban. Itu kalau bersorban begitu, itu dalam kepalanya itu 30 juz. Itu anak tahfiz. Kalau begini bentuknya, ini juz 30. Jangan salahkan, jangan diejek. Kalau mengejek sunnah Nabi itu dikhawatirkan hatinya tertutup, terkunci.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tapi Ustaz Somad, ada kami tengok bersorban? Adalah. Cobalah buka handphone kalian, tulis situ, tulis saja di Google tuh UAS sorban, nanti nampak aku bersorban. Bentar ya, habis pula paket ini. UAS sorban, enter. Nah, nampak? Nampak? Ada bersorban. Saya kalau di rumah pakai sorban. Pakai sorban sholat. Allahu Akbar. Bersorban sholat sunnah, berjubah sunnah. Kenapa Ustaz tak bersorban di sini? Sedangkan berkepiah aja berkeringat kepala. Tapi mereka anak-anak yang luar biasa. Siapa yang khawatir dengan masa depan? Anak muda kita sudah hancur, kena LGBT, kena narkoba, kena zina, kena internet, kena drakor, kena K-pop. Tidak. Dengan Deli Serdang masih ada pewaris para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jangan berkelahi masalah-masalah khilafiyah ini. Kau ku tengok sejak berjenggot sholat ini macam kambing ku tengok. Kau pikir dia tak punya mulut untuk membalas? Aku berjenggot kambing, kau tak berjenggot anjing. Baru kau tahu. Kau pikir kau aja yang bermulut, kau pikir kau aja yang bisa kasar. Jaga persaudaraan kita. Yang penting menutup kepala, pakai sorban, pakai peci, pakai lobe, pakai belangkon, pakai tanja. Yang tak menutup kepala pun tak apa-apa, tapi dengan menutup kepala sunnah. Yang pakai celana panjang bagus, yang pakai sarung bagus, yang pakai jubah bagus. Yang bercelana panjang sama berjubah sama bersarung jangan kelahi. Kalau kalian berkelahi, yang berkolor ketawa. Paham? Apalagi masalah khilafiyah, jangan diungkit, jangan dibangkit. Kalau mau buat kajian, menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Maliki, minta kepada guru saya Al-Mukarram Ustadz Amir Panatagama, Ketua Majelis Ulama Indonesia di Serdang, mintakan kajian fikih. Beliau fikih 4 mazhab khatam, karena digontor kitab mereka Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid di karya Imam Ibnu Rus. 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ini dalilnya, ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini ijma'nya, ini qiyasnya, ini ilatnya, ini hujjahnya. Khatam bagi mereka itu. Ini gara-gara telunjuk aja sampai berkelahi. Kok kenapa tak ke masjid? Aku Pak Ustaz nggak bisa ke masjid, pusing kepalaku menengok telunjuk kawanku itu. Apa kau tengok? Siapa nyuruh kau nengok telunjuk dia?
Mata kita menengok telunjuk kita, begitu bunyi hadisnya. Mata itu menengok tempat sujud, tapi waktu tasyahud mata menengok telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Apa telunjuk dia? Kalau telunjuk dia kau tengok, tergoda kau untuk menangkapnya tuh. Tak ada dalil. Kalau terganggu betul, pejamkan mata. Sekarang memang zaman ini zaman edan. Kadang di masjid-masjid ini lebih bagus kita memejamkan mata daripada membukakan mata. Saya pengalaman pribadi sholat di masjid pinggir jalan musafir, Allahu Akbar tuh. Pas dibukakan tengok depan, tertulis baju kaos, hidup susah, jangan bikin susah. Apa tak gitu? Makanya dianjurkan ke masjid tidak pakai baju bertulis-tulis. Tengok bajunya polos-polos, tapi yang bertulis pun jangan salahkan. Kok kenapa bertulis-tulis ini? Datang ke Masjid Agung pakai baju bertulis, sementara itulah sholat dia pertama, baru aja taubat sore tadi. Kau kenapa pakai baju bertulis-tulis, pakai baju kaos, datang ke masjid? Kau pikir dia tak bisa mengamuk? Selama ini aku mabuk, kau kemana aja? Selama ini aku sakau muncung, kau diam. Sekarang aku sholat sekali pakai baju ni ribut kau. Ini untuk kau. Orang udah mau ke masjid itu udah alhamdulillah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Pak Ustadz, laki saya itu dari mulai subuh tadi sampai maghrib tidur terus. Sholatnya sholat zuhur sama asar di jamak takdim. Kenapa di jamak bang? Aku mimpi musafir deh. Sekarang semakin masjid itu besar, semakin banyak kipas anginnya, makin banyak AC-nya, masjid makin ramai. Korban serangan Rusia ke Ukraina bergelimpangan. Terjadi itu di Deli Serdang? Enggak ada. Itu di planet lain itu. Di planet Mars, Neptunus, Merkurius, UFO. Adapun di Deli Serdang, kalau sudah siang Ramadan semuanya aktif, betul? Kecil aja bunyi betulnya. Saudara yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Bulan Ramadan bukan bulan santai. Coba kita lihat perang Badar terjadi kapan? Beradar hari Jumat 2 Ramadan 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Pembebasan kota Makkah
tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan, Mesir berhasil mengusir Israel. Bulan Ramadan 17 Agustus, tapi orang lupa waktu mengerek bendera itu Presiden Soekarno sedang puasa, Bung Hatta sedang puasa, yang menjahit bendera di malam Ramadan. Kenapa? Karena 17 Agustus 1945 jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Belanda lari terbirit-birit, terpontang-panting pulang ke Amsterdam gara-gara teriakan orang yang berpuasa, serang Belanda, Allahu Akbar, lari. Kalau orang kenyang mana bisa serang Belanda? Orang lapar itu tak takut dia mati. Makanya di Muqaddimah Preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 apa bunyinya? Atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kita merdeka karena para mujahid yang berpuasa tak takut mati karena Allah. Allahu Akbar.